Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Retail. Kami akan membahas bab yang kedua, yaitu strategi pemasaran dalam bisnis retail. Perkenalkan, nama saya Dewi Sifaul Husna, NIM 12405183023. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu bauran pemasaran retail. Bauran retail ataupun retail mix merupakan strategi pemasaran yang mengacu pada beberapa variabel, di mana peritel dapat mengkombinasikan variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik minat konsumen. Variabel tersebut pada umumnya meliputi faktor-faktor seperti variasi barang dagangan ataupun jasa yang ditawarkan, harga, iklan, promosi dan tata ruang, desain toko, lokasi toko, dan pengelolaan barang dagangan. Membicarakan strategi pemasaran memang tidak akan pernah ada habisnya. Berbagai cara dan usaha bisa dijadikan sebagai strategi untuk memasarkan sebuah produk. Salah satu strategi yang sudah dijalankan masyarakat dari dulu hingga sekarang adalah pemasaran dengan sistem retail atau eceran. Yang dimaksudkan dengan strategi pemasaran retail atau eceran sendiri adalah segala kegiatan jual beli yang bertujuan menyalurkan barang kepada konsumen akhir guna memenuhi kebutuhan pribadi para konsumen. Tingginya permintaan pasar akan produk retail membuat sebagian besar pelaku usaha memilih strategi pemasaran tersebut untuk melepas produk mereka ke pasaran. Meskipun cara ini terbilang mudah, namun persaingan pasar bisnis retail sudah sangat tinggi. Maka dari itu, bagi Anda yang ingin terjun dalam bisnis retail, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut untuk memenangkan pasar. Yang pertama, menentukan target pasar. Tugas utama adalah mengembangkan strategi retail adalah menetapkan sasaran pasar. Retail yang sukses selalu mendasarkan upaya untuk mengenali pelanggannya. Sasaran pasar dalam retail seringkali ditetapkan berdasarkan faktor demografis, geografis, dan psikologis. Yang kedua yaitu menciptakan loyalitas pelanggan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Terciptanya kepuasan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek serta membuat suatu rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu harga bisa berubah. Di tengah ketatnya persaingan di industri retail, harga menjadi perhatian utama dalam memenangi persaingan pasar. Oleh karena itu, harga pun bisa cepat berubah di industri retail. Harga sendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam teori marketing, harga merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Murahnya harga seringkali menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka memilih suatu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Inayah Puspitaningrum, NIM 12405183014. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin B, strategi bauran pemasaran retail. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan. Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhadap toko apabila toko tersebut dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau department store adalah memilih produk yang dijual, yaitu variety, width or width, depth, consistency, dan blends. Varian, kelengkapan produk yang dijual dapat memengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko atau department store. Width or width, tersedianya produk-produk perlengkapan dari produk utama yang ditawarkan.
Contohnya pada toko roti, selain menyediakan roti juga menyediakan berbagai macam minuman. Depth merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk. Misalnya baju yang dijual di departemen store tidak hanya dari suatu merek saja, tapi juga tersedia merek-merek lain. Konsistensi produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari produk yang dijual. Brands terkait erat dengan usaha yang menyediakan jenis dan macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasarannya. Yang kedua, harga. Harga terkait dengan nilai dari dasar persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur retail dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Ada 3 macam strategi harga pada umumnya. Yang satu, penetapan harga di bawah harga pasar. Yang kedua, penetapan harga sesuai dengan harga pasar. Yang ketiga, penetapan harga di atas harga pasar. Yang ketiga, ada promosi. Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak retail dengan konsumen yang memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan manfaat yang diperolehnya. Ada 3 macam alat promosi, yaitu yang pertama iklan, kedua penjualan langsung, yang ketiga promosi penjualan, dan poin keempat ada pelayanan. Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjual produk yang akan dibeli konsumen. Adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran retail adalah waktu pelayanan toko, pengiriman barang, penanganan terhadap keluhan dari konsumen, penerimaan pesanan melalui telepon dan pos, penyediaan fasilitas parkir. Yang kelima, poin kelima, fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor penentu dalam mendominasi pasar yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai apabila perusahaan dapat kedudukan yang baik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan bagi para konsumen. Fasilitas fisik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lokasi toko, yang kedua, tata letak toko, dan yang ketiga, desain toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Dwi Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Jadi, keunggulan bersaing secara berkelanjutan adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan juga mempertahankan keunggulannya dibandingkan pesaing. Elemen terakhir yang ada dalam strategi retail adalah pendekatan untuk mengembangkan persaingan yang berkelanjutan. Oke, baik, mari kita simak PPT berikut dan saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ada 7 keunggulan bersaing yang berkelanjutan, antara lain 1. Loyalitas konsumen, 2. Lokasi, 3. Manajemen sumber daya manusia atau SDM, 4. Sistem distribusi dan informasi, 5. Barang-barang yang unik, 6. Hubungan antar para pedagang, dan 7 adalah layanan konsumen. Oke, baik, jadi poin pertama adalah loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen berarti kesetiaan konsumen untuk berbelanja di lokasi retail tertentu. Mempunyai konsumen yang loyal adalah metode yang penting dalam mempertahankan keuntungan dari para pesaing. Jadi ada beberapa cara dalam membangun loyalitas, adalah nomor 1, mengembangkan strategi yang jelas dan tepat. Yang kedua adalah menciptakan hubungan emosional dengan para konsumen melalui program loyalitas. Yang selanjutnya adalah poin kedua, yaitu lokasi. Lokasi merupakan faktor utama dalam pemilihan toko konsumen. Jadi kalau pemilihan tokonya tepat, itu akan mempermudahkan kita dalam
memperkirakan pengiriman, juga memudahkan para konsumen juga ya kan, kalau pengirimannya cepat atau lokasi tokonya yang strategis dekat dengan konsumen, itu akan membuat keunggulan sendiri bagi perusahaan, juga mempermudahkan konsumen juga. Selanjutnya poin 3 yaitu manajemen sumber daya manusia. Dalam suatu perusahaan, manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Jadi kalau pegawainya kompeten atau ahli dalam bidangnya, itu akan membantu perusahaan untuk berhasil atau mencapai tujuan perusahaan. Yang poin 4 adalah sistem distribusi dan informasi. Jadi semua retail akan menentukan atau melakukan berbagai macam cara untuk menarik konsumen. Jadi suatu retail akan melakukan sistem distribusi dan informasi yang tepat guna untuk mencapai keefisiensian dalam sebuah retail. Selanjutnya adalah poin yang kelima, yaitu barang-barang yang unik. Jadi sebuah retail akan membuat suatu merek-merek yang unik agar membuat ciri khas tertentu dalam retail tersebut guna untuk memenangkan persaingan tersebut. Jadi retail akan mengembangkan suatu produk-produk yang mempunyai label merek tertentu yang hanya tersedia di retail tersebut. Selanjutnya adalah poin 6, yaitu hubungan dengan para pedagang. Jadi dengan mengembangkan hubungan yang kuat dengan para pedagang atau penjual retail lain dapat mendapatkan hak-hak eksklusif. Hubungan dengan para penjual atau pedagang seperti hubungan dengan konsumen dikembangkan dalam waktu yang lama dan tidak dapat diimbangi dengan mudah oleh para pesaing lain. Jadi yang terakhir adalah layanan konsumen. Jadi beberapa perusahaan retail mungkin menawarkan suatu pelayanan yang mungkin tidak dibutuhkan oleh konsumen, namun hal tersebut malah justru akan menarik konsumen untuk mau berbelanja atau mau tertarik dalam sebuah retail tersebut. Jadi untuk melakukan layanan konsumen tersebut itu dibutuhkan waktu atau usaha untuk membangun sebuah tradisi dan reputasi untuk layanan konsumen tersebut. Yang terakhir ini ada sumber keuntungan. Untuk membangun keuntungan yang bisa dipertahankan, retail secara khusus tidak tergantung pada pendekatan tunggal seperti biaya rendah atau layanan yang bagus. Jadi retail juga membutuhkan berbagai pendekatan untuk membangun dinding pembatas di sekitar posisinya setinggi mungkin agar para pesaing tidak bisa masuk dan dengan mudah untuk memenangkan persaingan tersebut. Saya Laura Deodora dengan NIM 12405183211 akan menjelaskan materi strategi pertumbuhan. Tipe kesempatan pertumbuhan yang diusahakan oleh retail ada 5, yaitu penembusan pasar, perluasan pasar, perkembangan format retail, dan diversifikasi serta penyatuan vertikal. Yang pertama yaitu penembusan pasar. Retail dapat mencapai strategi pertumbuhan ini dengan menarik konsumen pada target pasar sekarang yang tidak berbelanja di tokonya untuk mengunjungi toko tersebut lebih sering atau untuk membeli lebih banyak barang saat tiap kunjungan. Sebagai contoh, pola belanja konsumen dalam format retail food oriented dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu belanja harian, belanja mingguan, dan belanja bulanan. Belanja harian biasa dilakukan pada retail tradisional. Kalau belanja mingguan biasa dilakukan oleh konsumen pada minimarket, sedangkan belanja bulanan biasa dilakukan di supermarket atau hypermarket. Nah, strategi penembusan pasar ini dapat dilakukan oleh minimarket dengan mengubah pola belanja harian konsumen yang tadinya biasa dilakukan di pasar tradisional dialihkan pada minimarket. Yang kedua yaitu perluasan pasar. Perluasan pasar adalah strategi memperluas pasar sasaran sehingga dalam jumlah konsumen yang dilayani bisa meningkat. Perluasan pasar ini bisa dilakukan dengan menambah varian produk yang berbeda dalam satu toko. Misalnya toko perlengkapan bayi yang semula hanya menjual perlengkapan balita, kemudian menambah variasi produk merambah ke perlengkapan wanita dewasa. Yang ketiga yaitu pengembangan format retail. Kesempatan pengembangan format retail yaitu meliputi penawaran format retail baru.
format dengan gabungan retail yang berbeda pada target pasar yang sama, contohnya Gramedia. Retail yang berdasar pada toko buku khusus yang dulunya hanya menjual dengan langsung dari toko saja, sekarang sudah merambah ke online. Yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini mengembangkan jualan produk yang tidak terkait dengan produk saat ini. Misalnya ketika perusahaan toko mainan anak dalam rangka diversifikasi membuat toko perlengkapan outdoor. Yang kelima yaitu penyatuan vertikal. Penyatuan vertikal adalah diversifikasi yang dilakukan retail dalam penjualan atau produksi. Contoh penyatuan vertikal adalah ketika perusahaan distributor membeli produk atau perusahaan yang berproduksi sehingga peritel dapat menjual produk lebih murah di pasaran. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin E mengenai kesempatan strategis dan keunggulan bersaing. Secara khusus, retail memiliki keunggulan bersaing terbesar dalam kesempatan-kesempatan yang sama dengan strategi retailnya. Sehingga retail akan berhasil dalam kesempatan penembusan pasar yang tidak termasuk pasar baru dan tidak dikenal. Akibatnya, retail berhasil memperluas pasarnya secara global. Poin A, kesempatan pertumbuhan global. Perluasan internasional merupakan suatu strategi perluasan pasar. Perluasan internasional beresiko karena retail menggunakan strategi pertumbuhan harus memahami perbedaan dalam peraturan pemerintah, tradisi budaya, pertimbangan penyaluran yang berbeda, dan bahasa. Poin B, kunci keberhasilan. Ada 4 ciri retail yang menggunakan kesempatan-kesempatan pertumbuhan internasional. Yang pertama, keunggulan bersaing yang bisa dipertahankan secara global. Yang kedua, ada kemampuan untuk menyesuaikan. Yang ketiga, budaya global. Yang keempat, kemampuan finansial. Poin C, strategi untuk memasuki pasar luar. Ada 4 pendekatan yang diambil retail apabila sedang memasuki pasar non-domestik. Yang pertama, investasi yang langsung. Yang kedua, usaha gabungan. Yang ketiga, penggabungan strategis. Yang keempat, ada permintaan hak. Poin D, proses perencanaan retail strategis. Proses perencanaan retail strategis merupakan sekumpulan langkah-langkah yang dilalui retail untuk menggabungkan retail strategis. Langkah yang pertama yaitu menjelaskan tujuan bisnis apa atau misi bisnis. Langkah yang kedua ada melakukan audit situasi. Yang ketiga, menemukan berbagai peluang bisnis strategis. Yang keempat ada evaluasi berbagai peluang strategis. Yang kelima ada menentukan tujuan khusus dan alokasi berbagai sumber daya. Yang keenam, mengembangkan penggabungan retail untuk melaksanakan strategi. Yang ketujuh, evaluasi pengolahan dan membuat penyesuaian.